Juku Eja akan datangkan dua pemain asing, saksikan duel Arema FC versus PSM Makassar di video. Laga lanjutan BRI Liga 1 akan menyajikan PSM Makassar melawan Arema FC pada Minggu, 5 September 2021. Pelatih PSM, Milomir Seslia mengonfirmasi, timnya kedatangan dua pemain asing baru menjelang laga perdana di BRI Liga 1 2021-2022. Dua pemain asing yang datang berposisi sebagai kiper dan striker untuk melengkapi kuota pemain asing yang saat ini diisi Anco Jensen dan Wiljan Pluim. Dua pemain asing akan datang, saya sudah bicara ke manajemen. Pemain yang datang berposisi sebagai kiper dan striker, ujar Milomir Seslia dikutip dari laman resmi LIB. Namun, Milomir Seslia masih merahasiakan identitas pemain tersebut. Dia meminta agar semua pihak menunggu sampai pemain baru tersebut datang dan segera bergabung. Skuad PSM Makassar akan betul-betul mematangkan persiapan menjelang penampilan perdana di BRI Liga 1 melawan Arema FC. Ya, seperti biasa persiapannya, kita punya sekitar 6 hari lagi. Ya, tentu saja kami butuh dan berharap pemain-pemain kita untuk meningkatkan kemampuan mereka secara teknik dan taktik, kata Milomir Seslia. PSM belum berani memastikan kondisi tim 100%. Tetapi, sang pelatih menegaskan PSM siap menghadapi Arema FC. Borneo FC versus Persebaya, Bajul Ijo andalkan pemain lokal. Persebaya Surabaya akan mengandalkan pemain-pemain lokal saat menghadapi Borneo FC pada laga pekan pembuka Liga 1 2021 hingga 2022 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Sabtu, 4 September 2021, nanti. Ya, kami akan memaksimalkan pemain lokal. Konfirmasi terakhir, kami belum bisa menurunkan pemain asing, papar pelatih kepala Persebaya, Aji Santoso. 4 pemain asing tim Bajul Ijo, julukan Persebaya, yakni Bruno Moreira, Brasil, Jose Wilson, Brasil, Ali Sesai, Inggris, dan Taisei Marukawa, Jepang, memang tidak bisa tampil pada laga nanti, karena terbentur aturan wajib vaksin 2 dosis bagi semua pemain dan ofisial yang main di musim baru Liga 1. Keempat pemain asing Persebaya tersebut baru sekali mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca, AZ, karena didasari pada alasan kemanusiaan dan kenyamanan. Ali Sesai dan Taisei Marukawa tidak diperbolehkan pemerintah negaranya menggunakan jenis Sinovac sehingga vaksin AstraZeneca diberikan kepada pemain asing, meski jeda suntikan pertama dan kedua lebih lama. Kendati demikian, kata Aji Santoso, timnya pantang ciut nyali dan dipastikan akan tampil maksimal dengan mengusung target merebut poin sempurna lawan Borneo FC. Tak perlu diratapi. Kami optimistis menatap pertandingan nanti, tegas legenda timnas Indonesia tersebut. Diakui Aji, tanpa pemain asing memang bakal mereduksi kekuatan, apalagi chemistry sudah terbangun dengan rapi dan para pemain asing sudah paham taktikal serta gaya permainan khas Persebaya. Sayang memang, tapi pertandingan sudah di depan mata. Tak perlu lagi menengok ke belakang, tukas Aji. Selain 4 pemain asing, di pertandingan nanti Persebaya juga tidak bisa menurunkan 2 pemain mudanya, yakni Marcelino Ferdinand dan Rui Arianto. Keduanya juga baru mendapatkan vaksin dosis pertama, namun jeda bisa lebih cepat karena menggunakan jenis Sinovac. Sebelum ini, mereka terkendala aturan batasan usia vaksin minimal 18 tahun karena keduanya tahun ini baru berusia 17 tahun. PSIS siap tempur melawan Persela, saksikan siaran langsung dan highlights BRI Liga 1 di video. PSIS Semarang akan mengawali debutnya di BRI Liga 1 melawan Persela Lamongan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang sore WIB, Sabtu, 4 September 2021. Menurut caretaker PSIS, Imam Nahumaruri, pertandingan pertama PSIS di BRI Liga 1 akan menjadi tantangan berat meski tim asuhannya telah melakukan persiapan matang. Yang pasti laga perdana tak akan mudah siapapun lawannya, termasuk Persela besok. Semua event sepak bola saya kira sama, pertandingan pertama pasti menjadi tantangan tersendiri, kata Imran dikutip dari laman resmi klub. Terkait tim lawan, Imran tak memberikan komentar. Ia lebih fokus pada PSIS dan memperbaiki kekurangan tim. Fokus ke tim sendiri. Kami selalu yakin dan akan kerja keras untuk memberikan hasil positif kepada supporter yang di masa pandemi ini tidak bisa datang ke stadion, lanjutnya.
Imran juga memberikan motivasi kepada para pemain agar menjaga kekompakan menghadapi laga perdana di BRI Liga 1 2021-2022. Saya juga bilang ke pemain, kalau kita kompak kita bisa. Mereka harus tunjukin itu di lapangan nanti, pungkas Imran. Berikut preview dan prediksi susunan pemain Persib versus Barito Putra, live di Indosiar. 5 pertemuan terakhir Persib versus Barito Putra, termasuk di laga uji coba pramusim 2020, kedua tim sama-sama sekali meraih kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Pertemuan terakhir Persib dan Barito Putra terjadi dalam laga uji coba pada 11 Februari 2020 yang dimenangkan Persib dengan skor 2-1. Persib di atas lebih diunggulkan karena materi pemain yang dimiliki. Tapi Persib tentu harus belajar dari 3 pertandingan awal pekan pembuka Liga 1 2021 hingga 2022. Tim-tim yang tidak diunggulkan mampu menyulitkan, seperti Persik Kediri yang membuat Bali United bekerja keras dan Persiraja Banda Aceh yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada Bayangkara Solo FC. Menghadapi Barito Putra, sejauh ini kondisi Persib terbilang cukup bagus dan mayoritas pemain siap tempur. Termasuk 2 pemain anyar Mohamed Rashid dan Mark Klok. Sementara kondisi Teja Paku Alam masih proses pemulihan cedera dan Jeffrey Castillion kebugarannya masih perlu ditingkatkan. Pertandingan Persib versus Barito menjadi terasa emosional, karena Persib menghadapi tim yang dibesut legenda Maung Bandung, Jajang Nurjaman. Pelatih yang karib disapa Janur itu, 2 kali terlibat membawa Persib juara sebagai pemain pada kompetisi divisi utama PSSI atau Perserikatan musim 1986 dan 1990 serta merasakan juara sebagai asisten pelatih pada Perserikatan 1994 dan Liga Indonesia 1990-1995. PSS Sleman versus Persija Jakarta, Super Elja siap bungkam macan Kemayoran. PSS Sleman terus menggenjot persiapan jelang memainkan laga perdana Liga 1 2021-2022 kontra Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu, 5 September 2021. Saat ini, skuad Super Elja julukan PSS Sleman telah berada di Jakarta guna memaksimalkan persiapan di waktu yang tersisa. Selain aspek fisik, mentalitas pemain juga ditingkatkan. Saat ini masih dalam proses pengembalian kondisi fisik para pemain. Dari latihan virtual kemarin sampai baru beberapa hari ini kita bertemu, kata Head of Departemen Football Performance PSS Sleman, Jan Saragi dalam keterangan resmi klub. Kami juga akan aktivasi semua pemain untuk mengembalikan teknikal dan taktikal mereka. Tentu kami manfaatkan waktu 1 minggu ini untuk persiapan game pertama, tambahnya. Jan Saragi yang sempat menukangi Persija pun tak gentar. Ia dan tim pelatih tetap akan memberikan yang terbaik untuk mencapai target yang diinginkan. Target semua tim pasti ingin menang. Tapi kami juga harus bisa kembali menatap pertandingan berikutnya, jelas Jan Saragi. Ini bukanlah pertandingan pertama dan terakhir, kita masih akan menghadapi liga dalam waktu panjang, pungkasnya.